Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan rekan tani sekalian. Hari ini kita akan melakukan penanaman cabai merah besar varietas elegan dari biji cap kapal terbang dengan sistem tumpang sari cabai dengan tanaman melon, di mana tanaman melon kita pada saat sekarang ini sudah genap berusia 20 HST. Nah, kenapa saya melakukan sistem tumpang sari antara cabai dengan melon? Sejauh ini sudah saya sebutkan di video-video saya sebelumnya bahwa kondisi cuaca di sini sangat panas dan panasnya itu ekstrim, suhunya di atas rata-rata. Makanya tanaman melon kami itu kemarin tidak saya bongkar karena tujuannya supaya sampah-sampah bekas tanaman melon ini bisa kita jadikan sebagai alternatif untuk sedikit memberikan naungan pada tanaman muda baik melon maupun cabai nantinya. Nah, ini sudah terbukti ya, setidaknya dengan tanaman melon yang lama yang tidak kita cabut, dengan cuaca panas seperti ini, alhamdulillah pertumbuhan tanamannya masih bagus. Karena berdasarkan pengalaman sebelumnya, dengan kondisi panas yang luar biasa ekstrim dan berlaku secara terus-menerus setiap harinya, kondisi tanaman itu rata-rata menjadi kuntet, bahkan sebagian terkena penyakit virus ataupun keriting. Meskipun secara deteksi pengamatan di lapangan, tanaman cabai maupun melon tersebut tidak menunjukkan ada serangan hama-hama vektor seperti trip, kutu kebul maupun tungau. Tapi dengan panas yang ekstrim, baik melon maupun cabai pada umumnya tanpa perlakuan tertentu akan mudah terjangkit keriting. Karena memang saya yakin ya, virus-virus patogen penyakit tanaman tadi baik di melon maupun cabai sudah ada di dalam tubuh ataupun sel tanaman budidaya kita dari sejak pembenihan atau pembibitan. Nah, karena itu dengan kondisi cuaca yang sangat ekstrim akan membuat daya tahan imunitas tanaman menjadi berkurang, akibat energinya banyak terkuras untuk bisa bertahan dan beradaptasi dengan cuaca panas yang ekstrim, sehingga energi untuk penguatan dan pembentukan imunitas menjadi lebih kurang, atau setidaknya untuk bisa memproduksi senyawa-senyawa yang berperan dalam penguatan atau imunitas tanaman menjadi berkurang akibat kekurangan energi yang tadinya banyak difokuskan untuk bisa beradaptasi dengan kondisi lingkungan, terutama cuaca panas yang ekstrim. Nah, karena itu pada pola pertanaman cabai ini kita lakukan dengan sistem tumpang sari agar tanaman cabai pada stadia muda di masa-masa kritis yang rentan terhadap panas terik matahari mulai umur 0 sampai umur 35 HST setidaknya terbantu dengan efek naungan dari tanaman melon yang sudah mulai membesar atau mulai meninggi, ditambah lagi dengan serasa bekas dari tanaman melon sebelumnya. Kalau untuk tanaman melon yang sudah kita tanam umur 20 hari ini, untuk mengurangi tingkat ekstremitas panas matahari dengan menggunakan sisa batang atau percabangan dan daun dari melon pertanaman sebelumnya. Tapi kalau untuk tanaman cabainya, maka kita tanam di umur 20 HST tanaman melonnya, supaya nanti tanaman melon ini bisa menjadi efek naungan ya, atau mengurangi tingkat panas matahari sehingga sedikit meneduhkan dari tanaman cabai yang kita tanam. Kalau tanam bersamaan ya otomatis tidak berpengaruh pada pengurangan efek panas di tanaman cabai yang kita tanam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina. Untuk tanaman cabai ini sendiri kita tanam di antara tanaman melon. Jadi di tengah-tengahnya ya, di sini. Jarak tanam melon ini 50 cm, otomatis jarak tanam cabai juga 50 cm karena kita tanam tepat berada di antara kedua tanaman melon. Nah, jadi sahabat dan rekan tani ya, dengan kondisi seperti ini di mana umur tanaman melon sudah 20 HST, sedangkan cabai masih 0 HST saat ini, diharapkan nanti pada saat tanaman melon sudah habis sekitar umur 60 HST, kondisi tanaman cabai kita sudah berumur 40 HST. Dengan situasi seperti itu, kita sudah mengurangi resiko tanaman cabai untuk terdampak panas ataupun cuaca, serta terdampak oleh hama dan penyakit, karena
merupakan masa-masa stadia pertumbuhan yang sangat rentan dan sensitif terhadap penularan dan terjangkitnya tanaman cabai dari penyakit-penyakit berbahaya, terutama sekali adalah virus. Apalagi ini kan hibrida F1 ya, yang lebih manja dan lebih rentan dengan kondisi cuaca yang ekstrim sehingga akan mudah untuk menunjukkan gejala terjangkit dan terserang oleh patogen virus. Kemudian perlu dipahami bahwa pada petanaman melon sebelumnya kami memelihara 3 cabang. Namun pada petanaman kali ini karena sifatnya tumpang sari, kami hanya memelihara 1-2 cabang saja. Kemudian untuk buah dimungkinkan ya antara 1-2 buah per batang tanaman melon. Hal ini dilakukan supaya tidak menjadi persaingan yang terlalu banyak terhadap tanaman cabai. Karena kalau kita pelihara 3 cabang, otomatis kondisi tajuk tanaman melon akan rimbun sehingga akan menutupi tanaman cabai secara keseluruhan. Kondisi itu dipastikan akan mengurangi ruang gerak serta sarana tanaman cabai untuk tumbuh dan berkembang, khususnya dalam hal fotosintesa serta ruangan yang cukup untuk bertumbuh dan berkembang bagi tanaman cabai yang kita tumpang sarikan. Cabang melon ini nantinya akan kita rambatkan hanya melonjor ke atas 1 atau 2 saja, sehingga celah antara satu melon dengan satu melon yang lainnya akan terdapat rongga yang cukup leluasa untuk tumbuh kembangnya tanaman cabai. Apalagi dengan pemangkasan cabang melon yang nantinya akan kita lakukan secara intensif supaya tidak memberikan efek menutupi atau menaungi secara total pada tanaman cabai kita. Kemudian di sini saya jelaskan juga manfaat dari kita meninggalkan cabang ataupun batang melon dari petanaman sebelumnya. Teman-teman bisa lihat seperti ini, di mana kondisi tanaman melon kita itu sudah merambat dengan sendirinya sehingga tidak perlu banyak mengeluarkan biaya tenaga kerja untuk mengikat. Kalaupun nanti ada yang harus diikat, tidak terlalu banyak dan paling hanya sekitar 30-40% yang memang harus dirambatkan dan diikat ke batang bambu atau anjaran ataupun tali. Tapi dengan seperti ini, teman-teman bisa lihat juga bahwa sungut atau kitirnya ini sudah mengikat ke bekas cabang ataupun batang melon sebelumnya. Di sini juga sudah mengikat ke tali ini. Nah, secara otomatis ini kan sudah tidak perlu lagi diikat ke lanjaran atau ke tali atau yang lain untuk bisa merambat ke atas. Ini nanti secara mandiri dia akan nyantol kemari ya, sungutnya atau kumisnya. Begitu juga kemari dan seterusnya sehingga merambat dengan sendirinya. Nah, ini kan akan mengurangi tenaga kerja mengikat batang melon. Dan yang di sini juga nanti, nah ini sudah terlihat ya. Ini kumisnya sudah ngikat di sini. Nanti akan ngikat kemari dan seterusnya akan ke atas. Kondisi itu secara otomatis akan memberikan efek penghematan pada biaya budidaya tanaman melon. Tapi itu saya, kalau sahabat dan rekan tani mau mengikuti, ya tunggu dulu karena butuh pemahaman dan proteksi yang kuat dalam hal budidaya tanaman sistem full TOT seperti ini. Makanya kalau dihitung-hitung dibandingkan dengan para petani-petani melon yang sudah senior lah, yang sudah lama berbudidaya melon, saya rasa untuk perbandingan biaya bisa dikatakan tanaman melon kami di musim yang kali ini, yang sekarang ini full modal dengkul. Karena memang modalnya itu ya hanya bibit itu pun hanya bibit yang saya buat sendiri secara inokulen dan seleksi massa, serta sistem infus nutrisi dan infus vaksinasi. Dan dari situ jelasnya untuk biaya pembelian bibit sudah nggak ada. Pupuk dasarnya juga dari 6.000 batang ini hanya mengandalkan Vertipos 1 sak atau 50 kilo yang kita tambahkan pupuk kandang dan petrocas. Di mana pupuk kandangnya 600 kilo, petrocasnya 250 kilo. Wes kita. Nah selanjutnya ya kita kocor pakai top SAS. Itu pun sebelum tanam ya. Top SAS dosis 100, sakanya dosis 75, parasutnya dosis 50. Baru 2 hari sebelum tanam kita kocor lagi top SAS dosis 75 cc per tangki 16 liter, ditambahkan dengan Prima SAS dosis 50-75 cc per tangki 16 liter. Baru kita tambahkan
dengan Saka dosis 50 cc sampai 75 cc per tangki 16 liter. Nah, sampai hari ini kita belum melakukan pemupukan susulan baik dalam bentuk pupuk tabur, pupuk tugal ataupun pupuk kocoran. Nah, sementara penghematan lain dari penyiraman atau di sini orang bilang diturap ya. Sejauh umur 20 HST kita belum pernah nurap atau belum pernah melakukan penyiraman lep. Karena kondisi tanah di bedengan itu lembab terus. Yang membuat lembab karena ada efek naungan. Saya belajar fisiologis dan ekologi ini karena melihat dari kebiasaan tentara, di mana tentara itu sering menggunakan jaring kamuflase untuk menutupi alutsista, sehingga ini bisa kita gunakan. Anggap saja bekas cabang dan batang serta daun tanaman melon kami ini sebagai jaring kamuflase pada kebiasaan para tentara ketika di lapangan. Tapi efeknya di mana kondisi tanah yang biasanya ya di atas bedengan ini sekitar 5 cm itu selalu kering meskipun kita lep 2 hari sekali. Nah, ini di atas bedengan ini ya tetap lembab, sehingga kondisi itu akan memberikan efek penyerapan pupuk, kemudian air juga baik, tanaman merasa tercukupi dengan hara tersedia dan tercukupi dengan air, namun tidak terlalu berlebihan. Untuk lubang tanamnya sebelumnya sudah kita uruk dengan pupuk dasaran berupa arang sekam ditambah pupuk kandang dengan perbandingan 1:10. Artinya pupuk kandangnya 10 timba atau 10 ember, arang sekamnya 1 ember. Tidak ada pupuk lainnya kecuali campuran itu saja. Makanya dalam proses penanamannya mudah, tidak harus monjo atau ngejik, cukup dikorek-korek pakai tangan, masukkan, langsung ditutup pakai pupuk kandang dan arang sekam yang sudah diuruk sebelumnya.